Halo semuanya, kami dari kelompok 10K2 Ilmu Administrasi Negara 2024 ingin memberikan penjelasan mengenai pencegahan hoaks. Nah, tahukah kalian, satu hoaks yang tersebar bisa merugikan ribuan orang, jadi jangan biarkan itu terjadi. Oleh karena itu, simaklah video kami dari awal hingga akhir agar kalian paham apa itu hoaks serta betapa pentingnya pencegahan hoaks. Seperti yang kalian tahu, negara Indonesia di masa sekarang ini sudah berada pada era demokrasi serta digitalisasi. Situasi tersebut dapat memberikan dampak ataupun manfaat baik untuk masyarakat, khususnya dalam konteks berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, adanya kemajuan dalam teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatif di mana adanya perkembangan sosial media serta semakin maraknya penggunaan smartphone. Menjadi salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet terbanyak, sosial media di Indonesia sering digunakan bagi beberapa oknum untuk mencapai kepentingannya. Pada tahun 2019 sendiri, penggunaan internet di Indonesia mencapai 175 pengguna. Dengan adanya jangkauan yang luas dalam sosial media telah banyak dimanfaatkan oleh mereka. Hingga timbul pemanfaatan sosial media sebagai sarana untuk menyebarkan hoaks, hate speech, bahkan hal yang berkaitan dengan SARA. Berdasarkan survei, diperoleh data sosial media adalah sumber utama sebagai media penyebaran hoaks dengan angka 94,4% dengan bentuk konten SARA dan politik yang mendominasi. Badan Intelijen Negara menyebutkan sebesar 60% konten yang ada di sosial media merupakan hoaks. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM pada tahun 2018 menerima sebanyak 53 kasus terkait hoaks, serta 324 kasus hate speech yang tercatat di data pemerintah. Jadi, apa yang perlu kita ketahui mengenai hoaks? Hoaks adalah informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tetapi dirancang agar terlihat seperti kenyataan. Berita hoaks ini dibuat dengan tujuan untuk membuat opini, menggiring opini, serta membentuk opini masyarakat. Untuk memahami lebih jelas, berikut adalah ciri-ciri yang dapat kita kenali mengenai berita hoaks. Yang pertama, mengakibatkan kehebohan dalam masyarakat. Kedua, ketidakjelasan sumber berita. Ketiga, judul yang digunakan cenderung provokatif, serta informasi yang diberikan tidak logis. Setelah kita memahami ciri-ciri dari hoaks, langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah hoaks. Yang pertama, kita harus selektif dalam membaca judul. Biasanya berita hoaks ini mengandung unsur provokatif dalam judulnya. Perhatikan keaslian dari alamat situs. Ketiga, perhatikan keaslian dari foto atau video yang tercantum. Keempat, baca berita secara menyeluruh. Yang kelima, jangan langsung menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Sebagai bukti nyata, kami membawa satu contoh kasus mengenai topik yang kami bahas. Kasus ini berawal dari unggahan akun Facebook Suwari Utami Dewi pada 2 Oktober 2018 yang menyatakan Ratna Sarumpait mengalami penganiayaan. Pada unggahan tersebut, terdapat tangkapan layar pesan dari WhatsApp. Pada unggahan tersebut, Ratna Sarumpait mengaku mengalami penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung pada tanggal 21 September 2018. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober, Ratna Sarumpait mengaku bahwa lebam pada wajahnya ini akibat dari operasi plastik, bukan penganiayaan dari orang lain. Akibat dari beredarnya berita bohong tersebut, Ratna Sarumpait divonis 2 tahun penjara pada 11 Juli 2019. Vonis ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lantas, bagaimana mengurangi penyebaran hoaks? Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan literasi. Melalui pelatihan literasi diharapkan masyarakat berpikir kritis saat berinteraksi dengan berita. 2. Kemitraan dengan platform media sosial. Bekerja sama untuk menghapus konten yang mengandung hoaks. Ketiga, penerapan hukum tegas. Melakukan penegakan hukum secara tegas agar timbul efek jera bagi penyebar hoaks. Pada dasarnya, pencegahan hoaks ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Jadi, mari bersama-sama menerapkan perbaikan ini untuk menghentikan penyebaran hoaks. Mencegah hoaks adalah tanggung jawab bersama. Saatnya kita bergerak untuk melindungi kebenaran. Kami mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari solusi dengan mencegah penyebaran hoaks.